Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu kita mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, termasuk juga nikmat menuntut ilmu. Anak-anakku, meskipun masih dalam keadaan suasana pandemi COVID-19, tentu tidak boleh menjadi tidak semangat atau menyurutkan semangat kita dalam senantiasa terus belajar, menuntut ilmu, meningkatkan kualitas diri untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, menambah wawasan. Intinya dalam kondisi apapun tetap kita harus senantiasa belajar, karena belajar itu adalah suatu kewajiban dari Allah dan Rasul-Nya, baik dari mulai kita lahir ke alam dunia sampai kepada kita masuk ke liang lahat, sampai kita meninggal dunia. Meskipun dalam kondisi dan seperti ini, dalam kondisi apapun tetap belajar harus tetap dilaksanakan. Untuk itu mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kali ini dan sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kondisi COVID-19 ini, COVID-19 tepat berlalu di Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh dunia, dan semoga kita senantiasa terhindar dari malapetaka, dari musibah, wabah apapun. Amin ya Allah ya robbal alamin. Berdoa sebelum belajar pada kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari satu materi, yaitu bab 5, semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Sekali lagi, materi yang kita akan pelajari adalah semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Pada kesempatan kali ini, pada materi yang kita akan pelajari, sebelumnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu atau KD, termasuk juga indikator pencapaian KD dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh anak-anakku sekalian, sehingga baik itu kompetensi dasar ataupun capaian indikator KD ataupun tujuan pembelajaran kali ini, kita beranjak melangkah memahami materi-materi yang kita akan pelajari dari sana dulu, sehingga kita tidak ngelantur ke sana kemari, dan KD-nya kita pahami, capaian indikator KD-nya kita pahami, dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini pun oleh anak-anakku sekalian semuanya bisa dipahami, sehingga berawal dari sana tujuan materi-materi yang nanti disampaikan pun akan bisa keterima dan bisa dipahami. Kompetensi dasar atau KD pada pembelajaran materi kali ini yaitu mengamalkan perilaku semangat menuntut ilmu dalam belajar. Sekali lagi, mengamalkan perilaku semangat menuntut ilmu dalam belajar.
menuntut ilmu atau dalam menuntut ilmu harus menampilkan sikap semangat. Ya, sikap semangat ini dalam menuntut ilmu sangatlah penting karena ini bisa menjadi penopang, menjadi salah satu upaya bagaimana seseorang bisa cepat mendapatkan ilmu. Salah satunya yaitu dengan menampilkan sikap semangat ketika dalam menuntut ilmu. Begitu. Nah, dalil-dalil yang memerintahkan seseorang harus menuntut ilmu baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasul, ya nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dasar yang ada dua. Yang pertama, menampilkan perilaku semangat menuntut ilmu dalam belajar. Sekali lagi, menampilkan perilaku semangat menuntut ilmu dalam belajar. Ya, tentu sekali lagi dalam belajar dimanapun, nah dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa menampilkan semangat dalam menuntut ilmu itu. Baik itu semangat itu biasanya timbul dari hati dulu. Ya, hati yang ikhlas maka akan menampilkan sikap semangat dalam menuntut ilmu. Tentu nanti kita akan juga pelajari adab-adab dalam menuntut ilmu yang adab menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari nanti bisa dengan cepat kita pahami. Indikator pencapaian KD yang kedua yaitu membiasakan bersikap sebagai orang yang beriman dan berilmu. Ya, selain dari menunjukkan semangat menuntut ilmu, sikap semangat menuntut ilmu, maka kita juga harus bersikap sebagai orang yang beriman dan berilmu. Ketika kita sudah menuntut ilmu, mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, tentu dengan ilmu tersebut kita harus meningkat keimanan kita. Dengan ilmu tersebut keimanan kita harus semakin meningkat, ibadah kita harus semakin giat, karena ibadah, muamalah ataupun aktivitas kita sehari-hari semuanya harus berlandaskan dengan ilmunya. Begitu. Selain KD dan indikator pencapaian KD, pada kesempatan ini pun Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Tujuan yang ketiga, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman dari Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Fokus pembelajaran kita kali ini kepada KD, pencapaian indikator KD dan tujuan dari pembelajaran. Jadi tidak ngelantur kemana-mana ya anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, pada materi ini selanjutnya kita akan memahami bagaimana sikap semangat menuntut ilmu. Ada dua sikap semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama tentunya sikap spiritual, yang kedua sikap sosial. Sikap yang harus ditunjukkan dari ruh, dari jiwa, dari dalam diri kita, ya, dari dalam diri kita yang nanti bisa nampak dalam kehidupan sehari-hari, begitu, dalam kegiatan bersosial, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap yang ketika seseorang sudah menuntut ilmu, memahami ilmu dan
mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, tentu ilmu tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sikap spiritual dan sikap sosial ini, anak-anakku sekalian, harus dipahami dulu oleh kita semua. Yang pertama, sikap spiritual. Sikap spiritual apa yang harus ditunjukkan oleh seorang murid, seorang pelajar dalam menunjukkan semangat menuntut ilmu? Yang pertama, meyakini kebenaran isi Al-Quran tentang kedudukan yang tertinggi bagi orang-orang yang berilmu. Yang kedua, menunjukkan perilaku orang yang beriman dan berilmu. Itu sikap spiritualnya. Ada dua. Yang kedua, sikap sosial. Sikap sosial dari sikap semangat menuntut ilmu ini ada tiga. Yang pertama, menampilkan perilaku semangat menuntut ilmu. Yang kedua, membiasakan bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sebagai orang yang menghargai ilmu. Nah, itulah sikap-sikap semangat dalam menuntut ilmu yang baik itu sikap spiritual ataupun sikap sosial yang harus kita tampilkan, yang harus kita laksanakan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ketika kita dalam menuntut ilmu, sedang menuntut ilmu, ataupun setelah kita melaksanakan menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, setelahnya belajar dan mengikuti pembelajaran kita kali ini, memiliki dua sikap tersebut minimalnya. Satu, sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial dalam semangat menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, dalam menuntut ilmu, yang tentunya sudah tadi disampaikan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, bahwa menuntut ilmu ini adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Tentu ada tata cara atau adab sebelum melangkah kita kepada dalil-dalil Al-Quran terkait dengan menuntut ilmu. Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana adab-adab menuntut ilmu. Karena tentu menuntut ilmu ini pun ada adabnya. Adab ini bisa menopang kepada seorang murid ketika dalam menuntut ilmu untuk bisa cepat mendapatkan ilmu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Sebagaimana dalam sebuah kaidah, dalam sebuah keterangan disampaikan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, menuntut ilmu juga itu juga harus berawal dari niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Nah, niat itu kan berasal dari hati. Ilmu itu kan nanti oleh Allah akan disimpan juga di dalam hati, di dalam qalbu seseorang, di dalam hati seorang pelajar, di dalam hati seorang yang menuntut ilmu. Maka ketika menuntut ilmu itu dibarengi oleh niat yang ikhlas, ridho, dan dengan keimanan bahwa menuntut ilmu ini adalah suatu perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah berawal dari niat yang ikhlas, menuntut ilmu yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan godaan, akan senantiasa menampilkan kesemangatan dalam menuntut ilmu itu sendiri. Karena ketika kita
melangkah menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, beban-beban yang lain, pikiran-pikiran yang lain pun akan hilang. Contohnya kita ada seseorang yang pada saat ini nih, anak-anakku ada yang tidak semangat dalam menuntut ilmu dengan mempunyai masalah, mempunyai problem, mempunyai apapun itu ya, yang menyebabkan anak-anakku sekalian tidak menjadi semangat dalam menuntut ilmu. Nah, coba niatnya dulu kita perbaiki. Barangkali melangkah ke sini, mendengarkan pembelajaran ini, barangkali ada sesuatu hal dalam dalam hati kalian itu ada sesuatu hal yang tidak ikhlas. Nah, itu harus dibersihkan dulu, harus dibenahi dulu. Coba kita niat belajar, kita niat mendengarkan ilmu, mendengarkan pembelajaran pada kesempatan ini. Kalau seandainya tidak ada niat yang ikhlas, tidak berangkat dengan niat yang baik, tentu ilmu itu pun tidak akan bisa akan didapatkan. Sekali lagi, adab yang pertama dalam menuntut ilmu adalah niat yang ikhlas. Yang kedua, percaya diri yang kuat. Penuh percaya diri, meyakini bahwa saya menuntut ilmu ini dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri, dan saya akan mendapatkan ilmu-ilmu, pengetahuan, pengalaman dari setiap belajar yang nantinya akan menjadi bekal bagi saya di masa yang akan datang. Begitu. Karena hakikat dari belajar itu adalah merubah dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya kita tidak paham menjadi paham. Maka percaya diri itu dalam menuntut ilmu sangat penting. Percaya diri akan apa yang kita akan pelajari itu nantinya di masa yang akan datang atau masa ini, masa sekarang akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau kita melangkah menuntut ilmu tanpa percaya diri, tanpa mempunyai sikap percaya diri dalam diri kita, ya tentu pasti kita akan tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Wong percaya dirinya aja tidak punya. Percaya diri ketika dalam suasana belajar. Percaya diri menyampaikan sesuatu yang kamu pahami. Jangan takut salah. Ketika seseorang sedang belajar, salah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya jangan takut salah dalam mengungkapkan sesuatu, dalam bertanya, dalam berargumen. Ketika dalam belajar, sekali lagi jangan takut salah. Karena kalau kita saya mau mengungkapkan ini, saya mau berbicara tentang argumentasi ini, kalau tidak percaya diri dan takut salah, ya sampai kapanpun tidak akan mengetahui dan tidak akan bisa muncul kepercayaan diri itu. Tidak akan mengetahui bahwa itu salah atau benar. Nanti akan diluruskan oleh guru. Maka anak-anakku sekalian, dimanapun berada, dimanapun belajarnya, dan pada kesempatan ini jangan takut salah ketika sedang belajar. Tampilkanlah rasa percaya diri dalam diri ketika sedang belajar. Percaya diri untuk tampil, percaya diri untuk aktif, percaya diri untuk bertanya, percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Seperti itu. Adab yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia, sikap akhlak mulia yang perlu ditampilkan oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu. Ya, akhlak mulia itu ya bagaimana kita bergaul dengan teman,
berucap sesuatu hal yang bermanfaat, bersikap kepada guru, takdim kepada guru yang baik, menghormati guru, menyayangi teman, itu akhlak mulia. Dari mulai bersikap, berucap, bertata krama, bersopan santun, dan siap untuk menerima ilmu dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru, itu adalah bagian dari berakhlak mulia. Begitu. Jadi baik itu ucapan, baik itu sikap, perbuatan ketika dalam suasana proses pembelajaran. Ya, meskipun tadi saya sampaikan, Bapak sampaikan, tidak boleh takut salah, tidak boleh takut dalam menyampaikan pendapat. Tentu itu ada koridor-koridor yang perlu diperhatikan. Salah satunya ya itu, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, menyampaikan pertanyaan kita, bersikap dengan tentu koridornya adalah masih dalam batasan hal-hal positif dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah yang keempat, adab mencari ilmu, yaitu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada waktu sedetik pun yang sia-sia bagi seorang pelajar, bagi seorang yang akan haus dengan ilmu. Jangan sampai ada waktu sedetik pun, sedetik, sehari, sejam, semenit, sedetik, jangan sampai ada satu waktu pun yang menjadi sia-sia bagi seorang pelajar. Sehingga semua waktunya dia manfaatkan untuk terus belajar, mencari pengalaman, mencari pengetahuan. Begitu. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menghafal, untuk mempelajari, untuk menganalisa sesuatu. Begitu. Itulah seorang pelajar. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu tersebut terbuang sia-sia. Karena waktu yang sudah kita lalui, waktu yang sudah kita alami, itu tidak akan kembali lagi. Makanya manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang kelima adalah memegang teguh syariat Islam. Sebagai umat Islam yang diperintahkan untuk memegang teguh syariat Islam, maka Bapak sampaikan pada kesempatan ini, dimanapun nanti kamu berada, dalam kondisi lingkungan seperti apapun, maka sikap yang perlu ditampilkan oleh seorang pelajar, apalagi pelajar madrasah, itu adalah bagaimana harus memegang teguh syariat Islam. Jadi tidak bisa syariat Islam tetap dipegang teguh, tidak tergoyahkan dengan apapun dan dengan iming-iming apapun. Termasuk memegang teguh syariat Islam itu adalah senantiasa melaksanakan ibadah yang dalam setiap waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sholat. Memegang teguh syariat Islam, ya salah satunya senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji, tadarus Al-Quran, itu adalah salah satu dari memegang teguh syariat Islam. Jangan sampai dan berani-berani kita meninggalkan itu. Itu yang kelima dari adab menuntut ilmu atau adab mencari ilmu. Yang keenam, memperhatikan guru ketika guru berbicara dan menerangkan. Nah, ini juga sangat penting. Guru menjadi sebagai fasilitator
guru menjadi sebagai bagian yang ada dalam proses pembelajaran, proses menuntut ilmu. Ada guru, ada murid. Ya, maka di sana proses pembelajaran terjadi. Guru yang menyampaikan ilmu dan murid yang menerima ilmu. Tentu murid kalau seandainya ingin mendapatkan ilmu dari guru tersebut, maka seorang murid tentu harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Begitu. Bagaimana ilmunya mau dia dapatkan, bagaimana pengalamannya, bagaimana dia akan memahami apa yang disampaikan oleh guru, sedangkan dia contohnya dalam belajarnya tidak semangat, ditunjukkan dengan orang lain memperhatikan, dia malah tidur. Orang lain memperhatikan, dia malah bermain-main. Orang lain memperhatikan, dia malah memikirkan hal-hal lain. Begitu. Makanya ini akan menjadi sesuatu hal yang penting bagi seorang murid memperhatikan gurunya ketika seorang guru sedang menjelaskan. Yang ketujuh, adab mencari ilmu adalah tidak berbicara dan menyela ketika guru berbicara. Artinya tidak membuat kolam dalam kolam. Gitu. Jadi ketika guru sedang menerangkan, perhatikan, ada hal-hal penting catat. Kalau nanti takut lupa, dicatat. Dan ketika nanti sesi tanya jawab, boleh ditanyakan sesuatu hal yang memang belum dipahami, kalau seandainya ada yang belum dipahami. Begitu. Intinya, kita tidak membuat suatu kegiatan dalam kegiatan. Kita tidak berbicara apapun dari apa yang sedang guru bicarakan, guru sampaikan. Perhatikan, regepkeun. Itu adab yang ke-7. Agar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru dapat anak-anakku sekalian pahami, dapat anak-anakku sekalian terima, sampai bahkan diterima sampai ke hati, nempel, dan itu akan menjadi sebuah ilmu yang nantinya akan selalu diingat dan dipahami. Selanjutnya yang ke-8, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ketika sedang dalam sebuah proses pembelajaran, ya anak-anakku tentunya satu hal yang harus dilakukan yaitu fokus pada yang sedang disampaikan oleh guru, tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Ya, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu. Seperti apa? Seperti lempar-lempar pensil contohnya, lempar-lempar kertas sedang belajar, ngobrol, malah berbincang, gosip, ya bahkan mungkin tidur. Ya itu tidak bermanfaat. Gitu kan, karena kita sedang belajar, kita sedang memperhatikan guru menyampaikan ilmu. Selanjutnya yang ke-9, menyedikitkan makan, minum, dan waktu tidur. Nah, ini salah satu adab mencari ilmu. Juga di sini disampaikan menyedikitkan makan, minum, dan waktu tidur. Makan yang terlalu banyak, minum yang terlalu banyak, tidur yang terlalu banyak, itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang gelap, hati yang beku, dan hati yang gelap dan hati yang beku itu akan menutup, menjadikan seseorang menjadi malas, atau akan menjadikan seseorang menjadi malas. Malas dalam segala hal, termasuk malas dalam menuntut ilmu. Banyak makan,
Banyak minum nantinya kan nanti menjadi bukan malah semangat, tetapi malah menjadi ngantuk, tidak semangat, begitu. Nah, ini seorang pelajar, seorang tulang, seorang murid itu jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, apalagi tidur. Pergunakan waktunya belajar, belajar, dan belajar. Yang ke-10, adab dari mencari ilmu adalah menyibukkan diri dengan ilmu dan membaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran, dan aktivitas lainnya. Nah, itulah yang ke-10 adalah bagaimana seorang murid itu tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa menuntut ilmu. Waktunya dia pergunakan untuk belajar, menuntut ilmu, mempelajari sesuatu, menghafal sesuatu. Jadi berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Ya memang harus berlelah-lelah, karena menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Penuh dengan godaan, penuh dengan rintangan, dan kita harus memenangkan pertarungan itu, melawan rintangan itu, agar kita nanti menjadi berhasil, sukses, berlelah-lelah hari ini dalam menuntut ilmu. Nanti kita akan bersenang-senang kelak dalam memahami apapun yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Begitu. Itulah 10 adab dalam mencari ilmu. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini, Bapak kira dicukupkan sekian. Nanti dalam materi ini kita lanjut pada pelajaran pada materi yang selanjutnya, masih dalam materi ini juga karena waktunya sudah habis, yaitu dalil yang menjadi pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 yang menjadi dalil pada materi kita kali ini. Nah, nanti kita akan memahami dalil Al-Quran, dan nanti juga ada dalil hadis yang menjadi dasar kita harus senantiasa semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.